Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, kembali lagi dengan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai materi industri amonia dengan dosen pengampu mata kuliah Kimia Industri, Ibu Hilya Ulin Aja MPD. Yang mana kelompok 3 dari kimia industri yaitu sebagai berikut. Yang pertama Revika Dwi Arianti, kemudian yang kedua Kamila Ihda Nuzulir, yang ketiga Luis Bunga, yang keempat Fitri Widiawati, yang kelima Ulfi Wijayanti, yang keenam Alik Firdaus, yang ketujuh Ulfa Rifana, dan kemudian yang kedelapan yaitu Durotun Nasihatul. Pada materi industri amonia yang akan kami presentasikan dan kami paparkan terdiri dari beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu membahas pengertian dan sejarah amonia. Kemudian subbab yang kedua membahas karakteristik sifat fisik dan kimia amonia. Subbab yang ketiga yaitu bahan baku dan proses produksi amonia. Subbab yang keempat membahas langkah dan diagram alir pembuatan amonia. Subbab yang kelima membahas macam-macam pembuatan amonia. Kemudian subbab yang keenam membahas tentang kegunaan amonia. Subbab yang ketujuh membahas limbah industri amonia, dan subbab yang terakhir, subbab yang ke-8 membahas penanganan limbah amonia. Untuk lebih jelasnya tentang materi industri amonia, mari kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Amonia adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus kimia NH3 yang mana merupakan salah satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebauan. Gas amonia sendiri adalah gas yang tidak berwarna dengan titik didih minus 33,5 derajat Celcius. Cairannya mempunyai panas penguapan yang bebas yaitu 1,37 kJ per gram pada titik didihnya dan dapat ditangani dengan peralatan laboratorium yang biasa, memiliki bau yang menyengat. Biasanya amonia berasal dari aktivitas mikroba, industri amonia, pengolahan limbah, dan pengolahan batu bara. Pembentukan molekul amonia terjadi dari ion nitrogen bermuatan negatif dan 3 ion hidrogen bermuatan positif. Dari situlah sebabnya mengapa secara kimia direpresentasikan sebagai NH3. Selanjutnya sejarah amonia. Amonia pertama kali ditemukan oleh bangsa Romawi. Mereka menemukan senyawa ini di dekat kuil tempat mereka beribadah yang bernama kuil Jupiter Amun. Garam amonia ini menjadi sangat penting bagi para alkimiawan muslim pada abad ke-8. Kimiawan asal Persia bernama Jabir ibnu Hayyan yang pertama kali menyebutkannya. Selanjutnya, senyawa ini juga banyak digunakan oleh para alkimiawan Eropa pada abad ke-13 dan pertama kali menyebutkannya adalah Albertus Magnus. Pada abad ke-15, Basilius Valentinus menunjukkan bahwa amonia bisa didapatkan dengan memberikan perlakuan alkali pada garam amonia. Memasuki zaman pertengahan, pembuatan amonia dengan cara memanaskan tanduk dan kuku binatang ternak. Barulah tahun 1774, Joseph Priestley untuk pertama kalinya memisahkan amonia dari senyawa garamnya, dan rumus kimianya dipastikan setelah 11 tahun kemudian, yakni pada tahun 1785 oleh Claude Louis Berthollet. Selanjutnya, kimiawan asal Inggris bernama Sir William Ramsay dan Sidney Young pada tahun 1884 mencoba mempelajari penguraian amonia pada suhu sekitar 800 derajat Celcius. Mereka menemukan bahwa dalam setiap proses penguraian selalu tersisa sejumlah tertentu amonia yang tidak terurai.
Memasuki tahun 1904, Fritz Haber mencoba mengulangi percobaan kimia Inggris tersebut untuk menentukan di titik mana kesetimbangan tercapai bila dilakukan percobaan pada suhu mendekati 1000 derajat Celcius. Sampai dengan Perang Dunia I, pembuatan amonia dipelopori oleh Amerika Serikat melalui proses cyanamida, yaitu sebagai berikut. Mula-mula batu tohor dan batu bara karbon dipanaskan dalam tanur listrik untuk memperoleh kalsium karbida. Selanjutnya, kalsium karbida dialirkan gas nitrogen atau N2 untuk membentuk kalsium cyanamida atau CaCN2. Akhirnya kalsium cyanamida dialiri uap air sehingga menghasilkan amonia. Akhirnya pada tahun 1908, sekaitan dengan kebutuhan terhadap nitrat yang semakin meningkat, sedangkan pasokan nitrat semakin berkurang, Haber menemukan proses yang murah dan efisien untuk menghasilkan amonia dan mengubahnya menjadi nitrat. Dan pada tahun 1910, pasokan nitrat dari Chili ke Jerman benar-benar diputus sehingga pabrik-pabrik Jerman berusaha menerapkan teknik-teknik Haber pada skala besar. Antara tahun 1908 sampai 1913, Fritz Haber dari Jerman berhasil mensintesis amonia langsung dari unsur-unsurnya, yaitu gas nitrogen dan gas hidrogen. Kemudian proses pembentukan amonia ini disempurnakan oleh rekan senegaranya Karl Bloch pada tahun 1874 sampai 1940 dengan metode tekanan tinggi, sehingga proses pembuatan amonia tersebut dikenal sebagai proses Haber-Bosch. Karena kegunaannya yang sangat banyak, amonia hingga kini terus-menerus diproduksi untuk berbagai kepentingan, diantaranya pupuk pertanian, industri kain, industri karet, produksi soda abu, metalurgi, dan pembersihan rumah tangga. Dan pada tahun 2004, produksi amonia di seluruh dunia tercatat mencapai 109 juta metrik ton. Selanjutnya, mengenai karakteristik amonia. Amonia memiliki sifat fisis dan sifat kimia. Beberapa di antara sifat fisisnya yaitu, yang pertama, dalam suhu kamar, amonia akan berwujud gas yang tidak berwarna. Yang kedua, gas amonia lebih ringan dibandingkan dengan udara, dengan densitas sekitar 0,6 kali densitas udara pada suhu yang sama. Yang ketiga, amonia memiliki bau yang tajam dan memiliki rasa seperti logam alkali atau sabun. Bau tersebut dapat dideteksi pada konsentrasi yang rendah 1-5 ppm. Dan selanjutnya, amonia memiliki kelarutan yang sangat besar di dalam air. Namun, kelarutan gas amonia dalam air dapat menurun tajam dengan terjadinya kenaikan suhu. Untuk sifat-sifat fisis amonia yang lain dapat dilihat dalam tabel pada gambar PPT yang telah ditampilkan. Dan untuk sifat kimia dari amonia yaitu yang pertama, senyawa amonia merupakan senyawa dengan ikatan kovalen. Selanjutnya, amonia bersifat korosif dan sangat toksik atau beracun bahkan dalam konsentrasi yang rendah. Dan dalam bentuk gas, amonia dapat mengakibatkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan. Amonia juga merupakan senyawa yang relatif stabil, tetapi jika dipanaskan atau diuraikan masih dapat terurai menjadi elemen unsurnya, yaitu unsur nitrogen dan hidrogen. Nah, persamaan reaksi dari penguraian amonia yaitu dari 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Molekul dari senyawa amonia ini memiliki kecenderungan kuat untuk menyumbangkan sepasang elektron dari atom nitrogen saat bereaksi, sehingga senyawa amonia merupakan basa yang kuat. Tetapi, dalam larutannya, amonia merupakan basa yang lemah karena derajat ionisasi
Sasinya sangatlah rendah. Pembahasan selanjutnya adalah bahan baku dan proses produksi amonia. Yang pertama, proses Haber-Bosch. Pembuatan amonia menurut Haber-Bosch dengan mengkonversi kandungan hidrokarbon menjadi gas hidrogen. Kemudian 3 mol gas hidrogen akan direaksikan dengan 1 mol gas nitrogen. Kandungan sulfur yang terdapat pada senyawa hidrokarbon dihilangkan karena bersifat antikatalis pada proses reaksi. Reaksi pembuatan amonia dengan proses ini bersifat eksoterm. Reaksi terjadi pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Komposisi nitrogen dan hidrogen mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Kesetimbangan reaksi pembentukan NH3 lebih baik terjadi pada temperatur rendah, namun mengakibatkan laju reaksi melambat. Proses yang kedua adalah Kellogg. Pembuatan amonia dengan proses Kellogg menggunakan bahan baku dari gas alam. Gas alam tersebut dijadikan gas sintesis dengan menggunakan reformer. Proses pembuatan amonia terjadi dalam amonia synverter dengan reaksi utama antara gas hidrogen dan nitrogen. Kondisi tekanan dan temperatur yang digunakan adalah pada 140 sampai 150 kg per cm kubik dan 360 sampai 500 Celcius. Ada 2 jenis reaktor amonia, yaitu Kellogg Horizontal Ammonia Converter dan Kellogg Vertical Cooled Converter. Gas sintesis yang dihasilkan dari gas alam memiliki impurities seperti CH4 dan Ar. Proses purifikasi menyebabkan gas sintesis hanya mengandung H2 dan N2, yang kemudian akan direaksikan dalam konverter sehingga menghasilkan amonia. Ketiga, proses Claude. Proses pembuatan amonia dengan proses Claude menggunakan bahan baku berupa hidrogen murni yang berasal dari fraksi gas oven cake dan nitrogen dari likuifaksi udara. Kondisi operasi pembuatan amonia pada tekanan dan temperatur yang tinggi, yaitu 100 atm dan 500 sampai 650 Celcius. Katalis yang digunakan pada proses ini berupa katalis besi, mengakibatkan konversi hidrogen yang dihasilkan sebesar 300 sampai 40% tanpa recycle dan menghasilkan konversi amonia 40%. Proses yang keempat adalah proses Kasala. Pembuatan amonia dengan proses Kasala menggunakan bahan baku dari gas alam. Gas alam dibentuk dari gas alam dengan menggunakan reformer. Kondisi operasi pembuatan amonia dengan proses Kasala pada tekanan 500 sampai 600 atm. Basis proses ini adalah pengendalian panas dengan membuang 2-3% amonia di dalam gas converter melalui penurunan laju pembentukan amonia dan menghilangkan panas berlebihan yang terdapat di dalam katalis. Selanjutnya, proses Fauser. Proses ini menggunakan bahan baku berupa hidrogen hasil elektrolisis dengan sel Fauser dan nitrogen berasal dari unit pemurnian tail gas yang berasal dari menara aborsi dalam amonia oksidasi plate. Campuran hidrogen dan nitrogen dialirkan menuju pembakaran oksigen setelah dikompres hingga tekanan 200 sampai 300 atm. Setiap oksigen yang terkadang dalam campuran gas dicampur dengan hidrogen melalui katalis tembaga, sehingga air dihasilkan dikondensasikan dengan pendingin dan dipisahkan dengan water separator. Pembuatan amonia. Langkah pembuatan amonia pada proses Haber-Bosch. Yang pertama, tahapan pertama dalam proses Haber-Bosch menghilangkan senyawa belerang dari bahan baku amonia. Belerang perlu dipisahkan karena bersifat antikatalis pada tahapan berikutnya.
Penghapusan belerang dilakukan dengan dihidrogenasi atau menambahkan hidrogen sehingga menghasilkan asam sulfat. Reaksinya H2 plus RSH menjadi RH plus H2S. Yang kedua, asam sulfat yang terjadi kemudian diserap dan dihilangkan dengan mengalirkannya melalui oksida dari logam seng sehingga terbentuk senyawa seng sulfida Zn dan uap air. Dengan reaksinya H2S plus ZNO menjadi ZNS plus H2O. Yang ketiga, setelah dihilangkan kandungan belerangnya, senyawa karbon kemudian direaksikan dengan katalis untuk menghasilkan senyawa karbon dioksidan dan gas hidrogen. Ini reaksinya dengan CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Langkah yang keempat, mengkonversi CO menjadi hidrogen atau dihasilkan hidrogen lebih banyak dan gas sisa karbon dioksida. Reaksi pada tahap 4 ini, CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Langkah yang kelima, karbon dioksida kemudian dipisahkan dengan penyerapan dalam larutan etanolamin atau dengan penyerapan media absorpsi pada lainnya. Langkah selanjutnya, memproduksi hidrogen adalah menggunakan katalis metanation untuk menghilangkan residu karbon monoksida dan karbon dioksida yang masih tertinggal dalam hidrogen. Dan langkah yang terakhir, untuk dapat menghasilkan amonia sebagai produk akhir, hidrogen yang sudah dihasilkan kemudian direaksikan dengan nitrogen yang berasal dari udara bebas, menghasilkan amonia cair. Tahapan ini dikenal dengan loop sintesis amonia, yang juga dikenal dengan proses Haber-Bosch. Pada langkah yang terakhir ini, prosesnya 3H2 plus N2 menjadi 2NH3. Selanjutnya, untuk diagram alir bisa dilihat di layar. Selanjutnya yaitu pembuatan amonia. Kondisi optimum pembuatan amonia dapat digambarkan sebagai berikut. Pada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, delta H min 92,4 kJ. Jika dipengaruhi oleh faktor suhu pada kondisi optimum 400-600 derajat Celcius, maka reaksi bersifat eksoterm. Suhu rendah akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Kendalanya, reaksi berjalan lambat. Kemudian jika dipengaruhi oleh tekanan pada kondisi optimum 150-300 atmosfer, maka jumlah mol per reaksi lebih besar dibanding dengan jumlah mol produk. Kemudian akan menggeser tekanan, memperbesar tekanan akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Kendalanya, tekanan sistem dibatasi oleh kemampuan alat dan faktor keselamatan. Jika dipengaruhi oleh konsentrasi, maka pengambilan amonia secara terus-menerus akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Jika dipengaruhi oleh katalis, pada kondisi optimum Fe dengan campuran Al2O3KOH dan garam lainnya, maka katalis tidak menggeser kesetimbangan ke kanan, tetapi mempercepat laju reaksi secara keseluruhan. Pembuatan amonium ada dua macam. Yang pertama yaitu pembuatan amonium di laboratorium dengan cara mereaksikan garam amonia klorida dengan basa kuat atau oksida basa seperti pada reaksi berikut. NH4Cl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O ditambah NH3, atau pada reaksi
2NH4Cl ditambah CaOH menghasilkan CaCl2 ditambah 2H2O ditambah 2NH3. Gas amonia bersifat basa, sehingga akan mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Yang kedua, pembuatan amonia di industri. Seperti pada proses Haber-Bosch. Proses pembuatan ini menggunakan bahan baku gas nitrogen dan gas hidrogen yang direaksikan seperti pada persamaan N2 ditambah 3H2 menghasilkan NH3. Untuk kegunaan amonia ada beberapa hal, yaitu yang pertama dalam industri sekitar 80% amonia digunakan dalam bidang pertanian, yaitu sebagai bahan baku pupuk. Yang kedua yaitu dalam proses pengolahan logam. Amonia digunakan dalam proses nitriding, karbon nitriding, break annealing, sintering, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu amonia digunakan sebagai salah satu bahan baku pembuatan asam nitrat. Yang keempat, penambahan gugus asil pada amonia yang digunakan untuk memperoleh asam-asam amida. Yang kelima, amonia digunakan untuk memproduksi bahan peledak hidrazin, amina, amida, nitril, dan senyawa nitrogen organik lainnya sebagai intermediat untuk pewarna dan farmasi. Dalam bidang lingkungan, amonia digunakan pada berbagai proses untuk menghilangkan SO2 dari gas buang pada plant pembangkit energi dengan bahan bakar fosil. Yang selanjutnya, dalam bidang pengolahan air, amonia berperan sebagai pengontrol tingkat keasaman atau pH. Dan yang terakhir, dalam konsentrasi rendah, amonia digunakan sebagai bahan pembersih permukaan benda. Limbah industri amonia. Amonia dapat bersifat racun pada manusia jika jumlah yang masuk tubuh melebihi jumlah yang dapat didetoksifikasi oleh tubuh. Amonia berada di dalam air dalam dua bentuk, yaitu berupa ion amonium atau NH4+, atau ion non-ion amonium atau NH3. Keseimbangan amonium dalam larutan sangat dipengaruhi oleh pH. Pada manusia, resiko tersebar adalah dari penghirupan uap amonia yang berakibat beberapa efek, diantaranya iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Pada tingkat yang lebih tinggi, penghirupan uap amonia sangat bersifat fatal. Jika terlalu di perairan, akan meningkatkan konsentrasi amonia yang menyebabkan keracunan bagi hampir semua organisme perairan. Nah, amonia sudah dikenal luas sebagai bahan baku yang merupakan komoditas yang penting dalam perindustrian. Biasanya, limbah yang dihasilkan berupa limbah cair. Namun, di lain pihak, amonia juga merupakan salah satu polutan yang berbahaya. Beberapa cara telah dilakukan untuk mengolah limbah amonia, antara lain dengan pengolahan secara biologi, air stripping, breakpoint, chlorination, dan pertukaran ion. Namun, cara-cara tersebut memiliki keterbatasan dan kekurangan. Misalnya, pada metode air stripping, dihasilkan gas amonia yang langsung dibuang ke udara sehingga dapat mencemari udara. Pada breakpoint, chlorination gas NH3 hanya diubah sebagai nitrogen, tetapi tidak dapat menghasilkan H2. Pada ion exchange amonia hanya dipisahkan dari limbah sebagai gas amonia yang dapat mencemari udara. Pada biotreatment, membutuhkan tempat instalasi yang luas dan waktu treatment yang lama, sehingga dibutuhkan cara lain yang dapat memberi hasil yang lebih efektif dengan biaya yang lebih murah. Penanganan limbah amonia. Beberapa cara menangani dan menanggulangi pencemaran limbah amonia yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, cara absorpsi, di mana cara absorpsi dipergunakan bahan padat yang dapat menyerap polutan. Berbagai tipe absorben yang dipergunakan antara lain karbon aktif dan silikat. Absorben mempunyai daya kejenuhan sehingga selalu diperlukan pergantian atau bersifat disponsial, yaitu sekali pakai buang atau dibersihkan kemudian dipakai kembali. Kemudian cara yang kedua yaitu pembakaran. Memerlukan proses oksidasi panas untuk menghancurkan gas hidrokarbon yang terdapat pada polutan. Hasil pembakaran berupa CO2 dan H2. Alat pembakarannya adalah burner dengan berbagai tipe dan temperaturnya adalah 1200 derajat sampai 1400 derajat Fahrenheit. Kemudian cara yang ketiga yaitu reaksi kimia. Reaksi ini banyak dipergunakan pada emisi golongan nitrogen dan golongan belerang. Biasanya cara kerja ini merupakan kombinasi dengan cara-cara lain hanya dalam pembersihan polutan udara dengan reaksi kimia dominan. Membersihkan gas golongan nitrogen caranya dengan menginjeksikan amonia atau NH3 yang akan bereaksi kimia dengan NOx dan membentuk padat yang mengendap. Kemudian cara yang keempat yaitu teknik biologi, di mana memanfaatkan kemampuan mikroorganisme adalah biofilter tercelup. Biofilter tercelup merupakan alat pengolahan limbah amonia dengan menggunakan mikroorganisme yang ditumbuhkan pada suatu media pembiakan, dan cairan yang diolah tersebut dilewatkan melintasi media tersebut dengan cara kontinu. Proses penanggulangan limbah amonia dengan cara sistem biofilter dapat dilakukan secara aerobik dan anaerobik atau penggabungan proses anaerob dan aerob. Berikut kami juga melampirkan beberapa latihan soal dengan tujuan mengecek pemahaman teman-teman mengenai materi industri amonia yang telah kami presentasikan. Soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang amonia, kemudian yang kedua bagaimana sifat fisik dan kimia amonia, kemudian yang ketiga bagaimana langkah-langkah pembuatan amonia, kemudian yang keempat apa saja macam-macam pembuatan amonia dan jelaskan, kemudian yang kelima yaitu bagaimana cara mengatasi limbah amonia. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai industri amonia. Semoga ini bermanfaat. Jika ada salah kata, kekeliruan, dan perbuatan dalam penyampaian materi kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.